بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, syadallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Ini betul ya, Al Ustaz sampaikan ini bagaimana Al-Quran mengawal, mendampingi, ngaping, ngasuh perjalanan rumah tangga. Masya Allah. Sederhana sekali ya. Sepertinya rumah tangga umumnya orang jalankan saja. Padahal rumah tangga itu rumah yang menjadi tangga seorang naik kepada kemuliaan takwa. Itu pikiran saya. Saya tidak akan bertengkar dengan istri saya karena istri saya hanya mengharapkan ridho Allah saja. Terserah suami mau kayak gimana juga, gitu kan. Enggak, bapak badai bobo diken, gitu kan. Yang penting saya harus dapat ridho Allah. Saya juga begitu, Prof. Win. Saya tidak peduli istri saya mau seperti apa, mah enggak. Yang jelas saya harus mendapat ridho Allah. Cukup saya memberitahu saya kalau suatu saat ada yang kurang. Saya tidak bisa memperbaikinya. Kalau ada yang kurang, karena yang memperbaiki istri saya hanya Allah. Betul-betul bersandar kalimat la wala quwata illa billah. Saya tidak punya daya upaya, kecuali hanya Allah saja. Ini sebuah kondisi yang saya yakin wamanillah ya makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Tadi saya melihat bagaimana anak-anak di sekolah sedang membahas soal. Nah, soal-soal. Buat apa kalian membahas soal? Saya tanya begitu kan. Jawabannya sederhana. Bisa, Pak. Supaya suatu saat saya menghadapi ujian, saya bisa di tengah-tengah rileks mereka. Allah juga sering memberikan kepada kita soal-soal dalam bentuk masalah, ya kan? Masalah rumah tangga, misalnya masalah sekolah, masalah apa saja. Itu soal yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya hasilnya apa? Hasilnya kita akan piawai untuk menyelesaikan ujian, soal-soal ujian pada saat kita mendapat ujian yang besar. Ujian yang besar itu kan, ya Prof. Rahman ya, ujian yang besar itu pada saat syakaratul maut menurut saya. Karena saya sama sekali tidak tahu soalnya pada saat syakaratul maut akan apa yang terjadi, apa yang akan saya rasakan pada saat itu. Saya tidak. Yang jelas sekarang saya latihan melawan godaan setan. Supaya pada saat sakaratul maut, setan tidak berani lagi melawan saya, menggoda saya. Saya menyelesaikan semua soal-soal dalam perjalanan hidup saya. Termasuk soal-soal dalam urusan rumah tangga. Sehingga akhir hayat saya tidak diakhiri dengan pertengkaran bersama istri. Bu Win tidak sedikit itu, Kang Wahyudin, Pak Joko, Prof. Azali, hapunten, sehat ras, Prof. Tidak mustahil tengkaran suami istri menghantarkan seorang kepada kematian yang buruk. Tidak mustahil. Karena pakai trok piring itu dengan piring yang sapadaringan. Piring satu rak yang itu. Dan saya berbenturan mungkin dengan istri. Karena itu yang paling dihindari. Karena saya tidak mau
akhir hayat saya justru keburukannya datang, nauzubillah min dzalik, dari pasangan atau dari anak-anak, nantu, dari cucu, nggak mau. Kan itu ya, saya pengen semuanya saja. Meskipun itu kita sebagai seseorang tidak sempurna. Tapi yang jelas itu waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kemudian perjalanan rumah tangga adalah eh, akademi yang sangat panjang sekali. Dari sejak akad nikah sampai akhir hayat. Oh, itu panjang sekali. Karena sangat panjang, tentu soalnya juga sangat banyak. Karena sangat panjang, tentu tingkat keletihannya juga sangat tinggi, Bu Ida. Tinggi sekali. Letih, bosan sekolah, SMA aja 3 tahun kita udah koream gitu. Kuliah 3 tahun setengah kita udah males gitu kan. Apalagi rumah tangga. Saya sudah 43 tahun Ustaz, itu panjang. Prof. Azali, Ibu Lia, tahu udah panjang juga ya Bu Lia. Panjang sekali Bu Win, juga sudah panjang sekali rumah tangga. Jadi panjangnya perjalanan ini tentu memberikan pelatihan-pelatihan kepada kita. Sebab menurut saya perjalanan ini kalau kita bersamai, kita jalankan sebagai perjalanan pendidikan, mungkin kita tidak akan berhenti atau bosan, apalagi menghentikan perjalanannya. Mual eureun dina kita akan terus ibadah seberat apapun. Kemudian ada yang cerai, yang kayak gimana? Menurut saya semuanya nggak pantas. Cerai itu nggak pantas. Tapi kan kalau suami selingkuh ya, kalau zina kan hukumnya dirajam, bukan kan, ya kan? Tapi kan hukum rajam tidak ada, karena hukum rajam tidak ada di Indonesia ini, ya udah kita jangan ada yang dirajam. Terus caranya gimana? Caranya istri-istri harus sakinah kan itu, supaya suami tidak aneh-aneh gitu kan. Sudah Ustaz Dedi, ada seorang laki-laki ini tukang ngarokok, itu sama istrinya kan dilarang. Wah, pokoknya setiap di rumah dilarang, tapi siapkan area di rumahnya. Kebetulan istrinya dokter, tah Bulia, istrinya dokter. Setiap pokoknya di mana, hese nyeureunkeun ngarokok. Saya bilang atuh eureun atuh lah. Tapi udah Ustaz, susah Ustaz. Ya sudah, kalau memang masih susah kumadinya. Terus akhirnya ujungnya apa yang nggak asik itu, Bulia? Yang nggak asik, dia mencari ibu yang lain yang mengizinkan dia ngerokok. Bayangkeun. Oleh istrinya dilarang, dia mencari ibu yang lain yang mengizinkan dia ngerokok. Oh, di itu mah bebas, merdeka. Tadi dia mah dimarah aja. Seperti ujungnya. Ya Allah, ya Robi. Kan perjalanan hidup itu bukan keinginan saya harus terpenuhi. Apa namanya? Keinginan kamu harus sama dengan saya, bukan itu perjalanan itu. Tapi bagaimana kita secara bijak memahami semuanya sampai pada akhirnya sampailah di usia Prof. Wiwin, sampailah di usia saya, di usia Pak Joko, di usia Prof. Azali, di mana kita sudah bisa tersenyum melihat kesalahan. Ayo salah senyum aja kita. Kenapa senyum? Sudah ngerti kenapa dia salah. Kan itu ya. Kita udah ngerti kunaon siapa teh gitu. Udah ngerti. Ah, biarinlah nanti juga akan baik. Kan itu sudah masuk sampai seperti ini. Mungkin kebahagiaan di masa tua, di mana kita mengerti dan kita tidak lagi protes terhadap apapun termasuk kesalahan, kecuali kita mengingatkan dan mendoakannya. Kalau Kang Wahyudin salah, saya cukup mengingatkan, salahkan. Hanya cukup begitu aja. Udah, saya senyum aja. Kan itu ya, sudah tidak nepeli lagi. Enggak gitu lagi, udah. Sudah aman itu namanya. Kebahagiaan di masa di usia ini adalah kebahagiaan di mana saya ingin nyaman menghadapi perjalanan. Bukan ingin orang lain mengerti, ya tidak. Kalau orang lain mengerti saya, berarti saya dimaklum. Nugelo ke dimaklum kan. Saya lebih baik maklum daripada dimaklum kan gitu ya. Saya nggak mau dimaklum, tapi saya bisa semuanya. Seperti itu.
Lengkapnya Ustaz Dedi akan membahas dengan detail tentunya tentang bagaimana Al-Quran mengawal perjalanan. Bisi ya, kita teh umur sudah seperti saya, tapi tidak melangkah saja, kan gitu ya, tidak tidak bergerak maju, hayo we kene gitu kan. Jadi kamana wae atau gitu lah. Ngapain aja rumah tangga teh kalau memang tidak beranjak untuk semakin bijaksana. Ini luar biasa ya. Sakinah mawaddah rahmah. Bahkan Ustaz, kita sekarang sering sekali berhadapan dengan validasi bahwa generasi itu ada gen alpha, gen zeta ya, gen strawberry apalagi. Itu bisa nggak ada itu. Sepanjang Bu Ine masih sakinah ada Bu Ine. Sepanjang ibu-ibunya masih sakinah. Sakinah itu dalam versi saya yang bahasa-bahasa biasa-biasa saja. Sakinah itu ibu atau istri litaskunu ilaiha agar suami dan anak-anak punya tempat pulang. Itu sakinah. Artinya sakinah itu apa? Kang Wahyudin, sakinah itu istri ibu yang jadi base camp. Nah, itu. Kemana yuk ke base camp. Itu tempat yang asik base camp itu. Suami pulang ke rumahnya, ke base camp dia. Base camp itu tidak ada disuruh, tidak ada dilarang, tidak ada dimarah, tidak ada diprotes. Kan base camp gitu. Kalau kita ngumpul di kafe kan nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang nyuruh, ya, nggak ada yang ngeleksi. Istri itu hanya beberes. Ketika anak dengan bapaknya ngobrol, ibu menyiapkan minumnya, minumnya habis disiapkan. Terus makanan cemilannya habis disiapkan. Anak-anak mau ngobrol aja dengan bapaknya. Itu suasana rumah yang betah, enak. Nah, kalau ibu tidak jadi tempat pulang, anak-anak mau pulang kemana? Nah, banyaknya Gen Z itu hadir generasi yang apatis, generasi yang acuh tak acuh, itu terjadi karena ibunya seperti itu. Ibu yang tidak enakan dijadiin tempat pulang. Anaknya bete, banget di tahun. Itu. Ya, tekaup nolol. Tekaup nolol. Itu hidupin lampu, pareman, kompor, tinggal di jendela. Tinggal di tetangga, ngesarale acan. Itu teh pusing gitu teh anak teh. Daripada pulang, mending main kan. Itu base campnya nggak ada. Suami juga gitu. Sampai ke rumah, hayo dikritik. Malah Ustadz Dedi, ada suami sebelum tidur oleh istrinya diingetin, cuci kaki, pipis dulu. Tak kasar lagi. Itu bagaimana istri bisa jadi tempat pulang kalau dikoreksi terus seperti itu oleh istrinya. Jadi itu sakinah. Terus Bu, ini titip ya kepada seluruh ibu-ibu di muka bumi ini. Titip nanti juga ada teman-teman kita yang melihat di YouTube ya bisa menatap tunda ya Bu Iva ya. Begini, ternyata kenapa ada perintah taat? Kan taatnya capek. Ternyata dengan kemampuan taat seorang istri kepada suaminya, di masa tuanya dia akan menjadi istri yang mampu memanage emosinya, ya, kecerdasan emosinya tinggi karena dilatih oleh ketaatannya. Dan yang luar biasa, dia akan temukan kebahagiaan. Saya melihat dimulai dari ibu ya pun biang taat disangka pun bapak itu taat sekali. Ternyata ketaatannya membuat dia bahagia, tentram. Anak bisa mengendalikan dan memimpin emosinya dengan benar. Dia punya kecerdasan emosi yang luar biasa. Nah, sekarang kenapa ada istilah Gen Z, Gen Alpha, Gen yang bikin greget gitu kan? Itu karena mereka tidak diajar taat oleh orang tua. Sampai anak milih sekolah aja. Aku SMP-nya di sana, teman-teman aku semua di sana nurut orang tua teh. Ya, aku SMA-nya mau di sana, teman-teman aku di sana. Taroskeun kapun anak tah ke Ersyad. Muhammad Ersyad Butakin itu SD saya yang atur. Bukan SD yang luar biasa, SD Impres. Dekat rumah, udah penting dengar rudet gitu, pergi ke sekolah lari, pulang lari kan itu ya. Itu. Terus SMP langsung ke pesantren, nurut ke bapaknya. Meskipun bapaknya memberikan pilihan hanya pesantren, mau di sini, mau di sini, mau di sini. Mereka nurut.
masuk perguruan tinggi. Ini Bu Ine masih semester, artinya baru masuk perguruan tinggi. Itu saya juga yang memberikan pilihan. Sok mau fakultas mana? Ini atau ini. Kalau yang ini begini, yang ini begini. Nanti dia memilih atas dasar ketaatan. Baru S2-nya silakan. Ya, ada kemerdekaan. Saya ingat sekali itu. Pun waktu saya selesai kuliah dulu, selesai mualimin, Prof, saya teh pengen, misalnya Profnya sekolah di Mesir, udah pengen dapat jodoh orang Mesir, atau kan, jangkung badak, lucu, kebayang kan. Ustaz Dedi tidak dapat orang Mesir, kekadohung kan, itu. Tapi apa bahasa pun Bapak Harita? Kayak, beresan heula sarjana di dia, terus beres S1, mangga ke Mesir. Bilih Robih janten orang Mesir. Itu bahasa tadinya tidak saya paham. Ternyata sekarang saya mengerti, ketaatan akan mampu membangun kecerdasan emosi yang baik. Itu. Nah sekarang anak itu kan dididik merdeka sekarang. Dari sejak bebaskan anak memilih SMP di mana saja. Mulai dari situ. Memilih SMA di mana saja. Oh, komo. Sudah anak relatif merdeka pisan. Saking merdekanya, tidak sedikit anak marah kepada orang tuanya dan sampai membunuh hanya karena pengen motor, ya kan. Aduh, membunuh orang tua. Itu karena ketaatan yang hilang. Nah, karena itu kita harus mengembalikan ketaatan. Caranya, Bu, supaya anak taat kepada Ibu Dewi, supaya anak taat kepada Ibu Puri, nah, supaya taat kepada Ibu Sofi, Ibu Teni, gimana caranya? Jadilah ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang enakan, ya, ibu-ibu yang menarik tentunya, ya, bukan ibu-ibu yang asal-asalan seperti itu. Itu, ya, mudah-mudahan Allah. Ada Ibu Zonaina, damang Ibu Zona, Masya Allah. Kita selami pisan tetepan, Masya Allah. Gitu, ya. Jadi harus ada satu keadaan di mana kita mengembalikan kepada kondisi ibu yang mengagumkan supaya mudah ditaati oleh anak-anak dan nyaman atau taat kepada ibu yang hebat, ya. Nyaman, istri juga taat kepada suami yang hebat, nyaman itu. Nah, yang tidak nyaman tuh kalau sudah harus taat kepada suami yang cilepeng, kepada ibu yang hayo we sosialita gaul, anaknya susah mencari kuduah keteladanan, kan itu ya. Sekarang mungkin itu yang hilang, Ustaz. Kembali lagi dasarnya takwa seperti yang tadi Ustaz sampaikan. Takwa itu sikap di mana kita selalu rindu kepada Allah sehingga kita berbuat apa yang Allah inginkan dan takut mendapatkan murka Allah sehingga kita hati-hati dalam berbuat, itu takwa. Dan kalau tadi ada kalimat Ustaz sampaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah ini surga, Ustaz. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia ini surga. Kalau sudah terasa suasana surga di dunia, insya Allah ke akhirat juga surga. Istri yang taat kepada suami itu dia mendapatkan surga. Ya, karena di rumahnya sudah menganugerahkan surga itu. Ya, anak-anak juga tidak akan menganggap ibunya lemah ketika ibu taat ke bapak. Enggak akan menganggap ibunya lemah. Ibu saya hebat, pasti gitu. Ya kan? Nah, kalau di rumah sudah suasana surganya hadir, karena taat kepada Allah, maka akhirat kita juga akan dapatkan surga seperti kita dapatkan di dunia. Fakina ada benar. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari siksa neraka di dunia ini, juga di akhirat nanti. Nah, kalau istri ngalawan, tidak neraka, itu cangkel. Istri ngalawan mah, Bu. Jadi istri mah kadang-kadang ngalawan teh tanpa berpikir panjang. Kan laki-laki mah kalau mau marah sama istri teh, hati-hati. Kalau begini hasilnya begini, akibatnya begini, kan gitu ya laki-laki mah mikirnya. Perempuan mah main kalau yang gue itu teh main marah, tidak tahu akibatnya seperti apa. Padahal ya Allah, tinggal taat ya kepada suami mah. Mama, kau leman teh ulang nganggo sepatu high heel gitu, mama beli tijalike. Terus nganggo naon aku papa sayang.
sendal capit tuh emeh gampang pakai tuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم